Keterbatasan fiskal bukan menjadi halangan dan tantangan bagi kita untuk terus berbuat demi kesejahteraan rakyat dalam mengentaskan kemiskinan daerah yang kita cintai ini. Lakukan perubahan-perubahan yang inovatif dan strategis, walaupun kecil kelihatannya, tapi besar dampaknya bagi masyarakat umumnya dan aparatur khususnya. Salah satu fungsi negara sebagai pemerintah adalah hadir di tengah masyarakat saat dibutuhkan. Dengan inovasi hemat energi, seluruh komponen, mari kita ciptakan efektif dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kita optimalkan pada program pengentasan kemiskinan. Ayo, berubah untuk maju dan sejahtera. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan, mulai dari pembentukan tim efektif, kemudian dilaksanakan rapat rutin setiap hari Kamis, diskusi persiapan implementasi proyek perubahan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan implementasi proper, dimulai dari kampanye hemat energi untuk efisiensi anggaran bersama seluruh karyawan-karyawati lingkup sekretariat, ditambah beberapa UPD yang dihadiri langsung oleh penjabat bupati, sekretaris daerah, staf ahli, dan para asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Roni, PJ Bupati Bengkulu Tengah. Saat ini sedang bersama dengan salah satu peserta PKN 2 di Provinsi Banten, yaitu Pak Rian Desori, Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Beliau punya komitmen tekad untuk mendorong sebuah proyek perubahan yang beliau menjadi project leader. Itu terkait dengan upaya bagaimana kita bisa melakukan penghematan terhadap energi listrik dan energi apapun yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Bengkulu Tengah adalah kabupaten yang tergolong masih berusia muda. Keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk Bengkulu Tengah terus maju ke depan. Kendala anggaran yang terbatas menjadi salah satu alasan untuk membuat proyek perubahan efisiensi anggaran dengan melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah dengan himbauan dan ajakan hemat energi sebagai upaya penekanan anggaran agar pemerintah dapat berjalan dan anggaran bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai bidang. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari kepala daerah. Sebagai pilot project diambil kantor sekretariat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Tugas membina generasi muda tidak hanya bertumpu pada ibu-ibu, tetapi seorang ayah juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan perhatian yang besar pada pendidikan dan pembinaan generasi mulai dari usia dini. Memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada anak-anak, terutama kepada anak usia dini, adalah sebuah proses pembelajaran yang efektif untuk membentuk karakter dan jiwa anak usia dini dalam berkembang, dalam kemandiriannya, berakhlak, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ayo, tunjukkan bahwa kita bisa
menjadi contoh sebagai pribadi mandiri, berdedikasi, berakhlak, cerdas, dan berpotensi bagi generasi penerus bangsa ini. Kegiatan selanjutnya, pembuatan surat edaran tentang penerapan live share location. Dimulai dari rapat tim efektif, pengkajian oleh bagian hukum Setda, sampai ke persetujuan dan penandatanganan oleh sekretaris daerah. Kemudian surat edaran diteruskan ke setiap bagian untuk ditindaklanjuti. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan SOP Zero Based Budgeting. Dimulai dari rapat tim efektif, kemudian dilakukan pengkajian oleh bagian hukum sampai persetujuan oleh sekretaris daerah. Dengan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-katalog lokal, serta percepatan penggunaan produk dalam negeri atau biasa disebut P3DN, mari kita sukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dengan e-katalog diharapkan akan dapat mengefisiensikan anggaran belanja dan ujungnya nanti bisa dioptimalkan untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian disosialisasikan di tahapan jangka menengah. Lalu dilanjutkan kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang jasa dengan e-katalog, berkolaborasi dengan bagian barang jasa. Terakhir, workshop core value ASN berakhlak, bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas BKPSDM. Korpri ASN berakhlak merupakan internalisasi dan penerapan nilai-nilai yang mencakup aspek moral. Dalam etika berperilaku sehari-hari, ASN diharapkan untuk menunjukkan integritas yang tinggi, etika kerja yang baik, dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugas yang mencerminkan standar tinggi seorang ASN dalam pelayanan publik, yaitu integritas, loyalitas, dan profesionalisme.